Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam Abita. Abita. Aku bangga Indonesia tanah airku. Merah putih. Ya. Gimana anak-anakku kabarnya pagi ini? Terima kasih ya sudah hadir tepat waktu. Nah, ini semuanya sudah hadir atau belum? Ibu absen terlebih dahulu. Ini siswanya totalnya jumlahnya 16 ya. Berarti sudah hadir semua ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Anak-anakku harus selalu jaga kesehatan. Nah, baiklah anak-anakku, mau masuk ke KBM yang kedua, pertemuan kedua pagi ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa saja ya? Tentang hukum I, yaitu V sama dengan K kali A pangkat order reaksi terhadap A pangkat order reaksi terhadap B. Kemarin kita juga sudah mempelajari order reaksi 0, 1, dan 2, di mana order reaksi itu hanya dapat ditentukan melalui data hasil percobaan. Kita kemarin juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi serta perbandingan laju reaksi. Iya, kestabilan ya. Nah, jadi nanti kita akan melanjutkan untuk yang indikator setelahnya ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, sebetulnya apakah proses laju reaksi itu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti ini. Kenapa kok kita harus memasukkan makanan ke dalam kulkas untuk mengawetkan ya? Kenapa kita harus juga memotong wortel sebelum kita masak itu? Ya enggak? Nah, itu juga nanti prosesnya digunakan juga dalam industri. Nah, itu adalah ya yang akan kita pelajari, yang nanti akan bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari laju reaksi. Nah, baiklah, Ibu akan menyampaikan dulu untuk garis besar kegiatan ini, baik nanti tujuan dan indikator yang akan di pagi ini. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan di GR ya untuk LKPD-nya, ujiannya itu kan sama bahan ajarnya. Ini tolong semuanya kamera ya. Nah, pada pagi ini untuk tujuan pembelajaran kita ya melalui model pembelajaran PBL ini nanti Ibu harapkan kalian akan mampu yang pertama ini ya menentukan persamaan laju reaksi ya berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian yang kedua ini menentukan order reaksi ya berdasarkan hasil percobaan. Yang ketiga, kalian nanti bisa menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis hubungan laju reaksi dengan order dan tetapan laju reaksi. Nah, di sini nanti akan kalian lihat LKPD-nya ya. Pada LKPD itu, sebentar itu. Siapkan dulu LKPD-nya. Ya. Kalian sambil membuka LKPD-nya masing-masing, nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini bersama dengan kelompok kalian. Jadi yang pertama adalah kelompok aurum ya, yang kedua kelompok argentum, ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok hidrogen, kemudian yang keempat adalah kelompok titanium. Ada gambar di situ makanan yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, coba ini siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Pengawetan makanan di dalam kulkas. Ya, Bu. Laju reaksi meningkat dengan seiring meningkatnya suhu dan menurun dengan menurunnya suhu. Sifat ini dimanfaatkan untuk pengawetan makanan dengan mendinginkan atau membekukan makanan. Hal ini akan menghambat pembusukan akibat reaksi penguraian oleh enzim atau mikroba yang terdapat dalam makanan. Iya, betul sekali Nabila. Terima kasih.
Kemudian yang berikutnya, gambar apa ini? Pematangan buah pisang dengan karbit. Nah, siapa ini yang mau menanggapi? Saya, Bu. Pematangan buah pisang dengan karbit. Dalam pematangan buah pisang dengan karbit, karbit akan bereaksi dengan uap air dan menghasilkan etilen serta kalsium hidroksida. Etilen yang dihasilkan akan mempercepat proses biokimia dalam daging dan kulit buah, sehingga mempercepat proses pematangan buah tersebut. Iya, betul sekali Nabila. Wah, sekarang silakan kalian untuk diskusi dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Ketika kalian ada kesulitan, boleh langsung kirim ke WA ya. Ya, Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang. Siap, Bu. Kemudian nanti pada LKPD yang kedua itu, kalian akan disuruh menentukan laju reaksi, kemudian menentukan order reaksi, tetapi yang diketahui di sana adalah waktu ya. Nah, diingat apa hubungannya antara laju dengan waktu? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Saya Bintang dari kelompok 1 Aurum. Hubungan laju reaksi dengan waktu adalah laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Mari kita mulai untuk diskusinya. Siap ya? Kita mulai dulu untuk yang persamaan laju reaksi ini. Saya Bu dari kelompok 3. Gizi. Yang pertama menentukan order reaksi terhadap N2 dipilih yang H2 sama percobaan 1 dan 3. Selanjutnya V3 per V1 sama dengan Ya, ini K, berarti kali ya konsentrasi N2 36/4, V3-nya 36, Bu. berarti konsentrasi N2-nya percobaan 3 itu 0,3. Yang sama dicoret, Bu. Yang konsentrasi Coret ini ya, sama dengan 3. Terus 36 berapa? kan 9 sama dengan 3 per 0,1 jadi 3. Terus pangkatnya? Pangkat X. Jadi X sama Jadi dengan X-nya berapa? 2. 2, iya. Berarti sudah ketemu itu tadi order reaksinya. Order reaksi X-nya ini punya siapa ya? Punya N2. Punya N2. Ibu tulis di sini ya. Order reaksi N2 ini sama dengan 2. Nah, kalau digambarkan grafiknya untuk order 2 seperti apa? Untuk order 2 setengah parabola, Bu. Nah, sekarang kita mau menentukan order reaksi terhadap H2. Dipilih yang N2-nya sama dari percobaan 1 dan 2. V2 per V1. V2 per V1. Dengan Berarti ini konsentrasi N2 pada percobaan 2 ya. Ini pada percobaan 1. Selanjutnya ini apa? Angkanya V2 sama dengan 16, Bu. Dan V1-nya 4. 4 sama dengan 4 pangkat Y. Y-nya sama dengan 1. Order reaksi totalnya tinggal ditambah X plus Y, Bu. Jadi 3. Ya, berapa? Berarti tadi X-nya berapa? 2 plus Tambah 1 sama dengan 3. Iya. Terus untuk persamaan lajunya V-nya sama dengan? V sama dengan K konsentrasi N2. Konsentrasi N2 pangkatnya? 2. Tadi berarti 2. Konsentrasi H2 pangkatnya? 1. 1 ya, sampai 1 nggak usah ditulis. Iya, tadi presentasi dari kelompok hidrogen ya. Ya kan, betul tadi kelompok hidrogen yang presentasi ini. Iya. Ada satu lagi yang belum berarti menentukan K atau tetapan. Yuk kita lanjutkan untuk bagaimana menentukan tetapan. Selanjutnya sudah kelihatan yang tetapannya. Reaksinya masukkan dalam percobaan yang lajunya paling kecil. Jadi yang lajunya paling kecil adalah V1. Sama
Oh, Ya. berarti kalian mau memasukkan ke percobaan 1. Ketemunya 13,33 M pangkat min 2 per S, Bu. Coba dari jawaban kelompok hidrogen tadi, apakah ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok 1 Aurum sama Bu. Saya, karena dari kelompok 2, Bentum ingin menanggapi, Bu. Menurut saya, dalam menentukan order reaksi, kesamaan reaksi, dan tetapan laju reaksi hasil percobaan, ini sudah sama dengan kelompok saya, Bu. Akan tetapi, menurut saya, untuk mengasah kemahiran kita dalam menentukan order reaksinya, bisa mencoba dengan persamaan yang berbeda. Misal, untuk menentukan K, bisa ditentukan dengan tiga atau 1 dan 2, bisa 1 dan 2, bisa 2 dan 3, atau 2. Ya, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok titanium ya. Jadi pada intinya yang untuk menentukan order reaksi sudah sama ya, harga itu berubah satuannya ya, tergantung dari hukum laju reaksinya sendiri ya, tapi nanti tergantung juga dari order reaksi masing-masing. Kelompok titanium, Bu. Kelompok 4 titanium. Order reaksi terhadap P dulu, Bu. Hasilnya 2 sama dengan 2X. 2 sama dengan 2X. Ya, pangkat X ya. Dan ini? Itu jawabannya 2. Boleh. Jadi itu ya, untuk menentukan order reaksi apabila diketahui waktu, itu harus diingat bahwa waktu itu berbalik dengan lajunya. Jadi kita simpulkan untuk yang pertemuan kita ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, siapa yang mau menyimpulkan yang pertama dulu? Saya, Bu. Untuk yang pertama dapat disimpulkan bahwa persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, di mana X adalah order reaksi terhadap A dan Y adalah order reaksi terhadap B. Selanjutnya, yang kedua, order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Order reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen. Bahwa untuk V ya, itu bisa kita cari dari data-data hasil percobaan itu, ada yang di kolom kanan V dan ada yang T itu kan. Nah, kemudian itu nanti harus diperhatikan untuk rumus lajunya sendiri, V sama dengan K kali A pangkat X ya, X sebagai order reaksi terhadap A, kemudian B pangkat Y, ini order reaksi terhadap B, itu bisa dicari melalui data percobaan. Kemudian untuk yang kesimpulan yang ketiga dan 4, silakan yang mau menyimpulkan. Saya, Bu. Untuk kesimpulan yang ketiga, tetapan laju reaksi dapat ditentukan dengan mensubstitusikan data percobaan ke dalam persamaan laju reaksi. Tetapan laju reaksi satuannya menyesuaikan dengan hukum laju reaksi. Untuk poin yang keempat, order reaksi, hukum laju reaksi, dan tetapan laju reaksi saling berhubungan. Ini semuanya nanti kesimpulan yang kalian peroleh, kemudian nanti apa yang kalian peroleh pada pertemuan pagi ini, silakan nanti kalian tuliskan kembali ya, di buku tulismu juga boleh ya, kemudian nanti difoto dan dikirimkan sebagai refleksi ya di GCR-nya masing-masing. Ini kalian menuju ke ekmanya masing-masing untuk mengerjakan evaluasinya ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya ya, nanti dipelajari untuk materi kita selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang menentukan laju reaksi. Silakan ketua kelasnya dapat memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.